itu awalnya bangsa Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, sudah melakukan hal yang jahat, baru Tuhan kasih nih hukuman sama mereka. Udah dikasih hukuman sama Tuhan, atau kalau misalnya mau dikasih contoh nih ya buat yang buat aku. Misalnya kita mau ujian nih hari Senin. Terus hari Minggunya aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, malam ini aku udah belajar. Tolong kasih aku kepintaran, kasih bijaksana supaya nilainya 100. Nanti udah ujian, dapat nilai bagus, tapi besoknya enggak, aku enggak belajar nih. Jadi kita ulangin terus kesalahan kita yang sama. Dosa kita yang sama, kebiasaan kita yang sama, atau bahkan sikap kita yang buruk yang sama. Nah, kalau misalnya kita pernah melakukan hal tersebut, kita itu nggak sendirian. Karena di Hakim-Hakim pasal 3 ini juga menceritakan bagaimana bangsa Israel mengalami hal yang sama. Nah, kalau misalnya tadi kita lihat ya, di pasal ini tuh ada pola yang terus berulang. Mulai dari cerita eh, Otniel, Ehud, itu awalnya bangsa Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, sudah melakukan hal yang jahat, baru Tuhan kasih nih hukuman sama mereka. Udah dikasih hukuman sama Tuhan, mereka menderita lah. Mereka menderita, mereka berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap jawab doa mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan mengirimkan penolong. Waktu semuanya udah damai, semuanya udah baik, mereka lupa lagi. Nah, sama kehidupan kita sekarang. Ini tuh bukan hanya cerita tentang bangsa Israel. Ini juga mengenai cerita kita pada saat ini. Kita deket sama Tuhan kalau lagi susah aja. Misal kita lagi ada nih di titik terendah dalam kehidupan kita. Kita berdoa sama Tuhan pagi, siang, malam, nggak boleh lepas. Sedangkan kalau misalnya Tuhan udah kasih sama kita, pernah nggak kita ingat Tuhan lalu berdoa untuk mengucap syukur sama Tuhan? Terkadang banyak di antara kita yang tidak melakukan hal tersebut. Mungkin kita merasa Tuhan yang meninggalkan kita. Tapi di Hakim-Hakim 3 ini, dijelaskan benar-benar kalau kitalah yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Nah, kita lihat di ayat yang ke-7 mengenai ceritanya Otniel. Tokoh yang pertama ini, si Otniel, ceritanya, bangsa Israel pada waktu itu sedang jatuh di dalam dosa. Benar-benar jahat lah. Lalu akhirnya Tuhan mengizinkan mereka ditindas oleh Raja Aram selama 8 tahun. Bayangin 8 tahun hidup di dalam tekanan, hidup di dalam kesengsaraan, penderitaan. Sampai akhirnya mereka berdoa sama Tuhan, mereka berseru sama Tuhan. Akhirnya jawaban dari Tuhan apa? Tuhan mengangkat Otniel sebagai pembebas mereka. Kalau misalnya kita baca ada di ayat ada di sini. Pokoknya dibilang kalau Alkitab ini kalau misalnya Tuhan mengerikan Roh Kudus di atas Otniel. Dia maju berperang dan akhirnya Otniel menang. Di sini dikatakan Otniel ini bisa menang bukan karena dia paling kuat, bukan karena dia paling hebat, tetapi karena Tuhan selalu menyertai Otniel. Akhirnya selama masa pemerintahannya si Otniel ini, mereka damai selama 40 tahun. Nah, ada yang penting di sini. Saat Tuhan memimpin hidup seseorang, dampaknya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Sama seperti saat Tuhan memimpin hidup saya, dampaknya bukan cuma untuk saya doang, tapi untuk banyak orang. Contohnya, untuk keluarga, untuk lingkungan, dan yang lain-lain. Nah, kadang tuh kita mikir ya, hubungan kita sama Tuhan itu sebenarnya urusan pribadi. Padahal sebenarnya hidup kita ini bisa aja jadi berkat, bahkan jadi pengaruh, mau itu buruk ataupun baik untuk orang lain. Tapi yang bisa saya jamin, jika kita hidup dengan Tuhan, pastinya keluarga kita, teman kita, dan lingkungan kita juga akan mendapatkan dampak yang baik, yang sama. Kemudian kita akan membahas Ehud. Kalau misalnya Ehud ini, Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Kita dengar ya. Jadi, waktu Raja Otniel meninggal, akhirnya bangsa Israel ini jatuh lagi. Nah, kali ini mereka ditindas
oleh Raja Moab, yaitu Eglon. Mereka ditindas kalau yang sebelumnya cuma 8 tahun, kali ini 18 tahun. Lebih sengsara lagi, lebih ditekan lagi. Ini nggak sebentar ya, ini hampir satu generasi mereka ditindas. Sampai akhirnya kembali lagi, mereka berdoa, mereka berseru sama Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab, tapi caranya ini sangat berbeda, sangat berada di luar dugaan lah. Nggak expect Tuhan memilih seseorang yang bernama Ehud. Nah, di sini dikasih tahu ya kalau si Ehud ini bukan seseorang yang wah atau seseorang yang keren. Justru si Ehud ini kidal. Dan di zaman itu, seseorang yang gak biasa, yang kidal, kidal kan pakai tangan kiri ya, itu dianggap lemah, dianggap tidak biasa. Tapi disinilah Tuhan mau menunjukkan kalau Tuhan menolong bangsa Israel melalui cara yang tidak biasa. Di sini Ehud memang gak perang kayak Othniel tadi sebelumnya, tapi dia datang diam-diam ke Raja Eglon. Kalau di Alkitab dikatakan dia membawa upeti seolah-olah dia tunduk sama Raja Eglon. Kelihatannya emang biasa aja, nggak mencurigakan. Tapi sebenarnya dia udah menyusun rencana, dia udah menyusun strategi untuk dia bisa mengalahkan si Raja Eglon ini. Jadi dia buat pedang yang pendek, dia sembunyikan di sisi yang jarang diperiksa orang, di sebelah kanan. Nah, tapi dia kidal. Nah, waktu dia datang ke Raja Eglon, Raja ini udah percaya sama dia, sampai akhirnya mereka cuman berdua doang. Nah, yang bisa kita lihat di sini, Ehud datang bukan pakai nyali doang, tapi dia juga berpikir bagaimana supaya dia bisa menang. Nah, waktu dia masuk, Ehud berkata kalau dia ini membawa pesan rahasia. Akhirnya raja suruh buat semua keluar dari ruangan ini, sampai akhirnya mereka berdua doang di ruangan itu. Nah, sekarang ruangannya jadi sepi, hanya ada Ehud dan si raja itu. Akhirnya di momen itu si Ehud dia mengambil pedang pendeknya tersebut dan menikam rajanya. Dan pada saat itu dia mengalahkan raja itu. Bukan pakai kekuatan yang besar, perang enggak, tapi menggunakan keberanian dan ketepatan dia. Akhirnya dia keluar dengan tenang. Bahkan para pelayan raja tuh nggak langsung sadar kalau misalnya raja mereka sudah dikalahkan. Karena mereka pikir, oh mungkin rajanya sedang sibuk. Jadi akhirnya Ehud mempunyai waktu untuk melarikan diri. Setelah itu dia meniup sangkakala di pegunungan Efraim, mengumpulkan bangsa Israel, dan memimpin mereka melawan Moab. Dan kali ini Israel menang lagi. Bukan cuma lepas dari penjajahan, tetapi benar-benar mendapat kemenangan. Dan hasilnya ini lebih lama dari yang sebelumnya. Negeri itu mendapatkan ketenangan selama kurang lebih 80 tahun. Nah, dari cerita Raja Ehud ini, Tuhan bisa bekerja lewat cara yang tidak bisa kita bayangkan. Bukan sesuatu yang besar, tapi kadang lewat strategi, lewat keberanian seperti Raja Ehud, dan momen yang tepat. Yang kedua, di sini juga menekankan, mengajarkan sama kita kalau misalnya apa yang dianggap kelemahan oleh orang-orang bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Seperti Ehud yang kidal, yang dianggap berbeda, justru dipakai Tuhan untuk melaksanakan sesuatu yang besar. Nah, di cerita Ehud ini kadang-kadang kita ngerasa kayak, oh aku beda sama yang lain. Ada kok yang lebih jago. Misalnya saya sekarang ini, kenapa ya nggak Om Darius aja yang jelasin? Kenapa ya nggak Pak Pendeta aja yang jelasin? Kan ada mereka yang lebih mengerti dan paham soal Alkitab. Mungkin saya juga ngerasa nggak punya kelebihan, nggak ada yang bisa ditunjukkan. Aku tuh biasa aja. Tapi Tuhan mau kasih tahu itulah yang Tuhan mau pakai. Dan pada akhirnya, Tuhan tidak mencari orang yang paling sempurna, tetapi siapakah yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, yang terakhir ada di Samgar. Raja Samgar ini dituliskan sangat singkat di Alkitab hanya satu ayat. Namun di sini yang mau aku bagikan adalah dikatakan di sini dia membunuh 600 orang Filistin hanya dengan tongkat penghalau lembu. Kalau misalnya kita berpikir nih ya, 600 orang Filistin pakai tongkat penghalau lembu itu gak masuk akal.
Namun, apapun yang dikerjakan atau dituntun oleh Tuhan adalah alat untuk kemenangan. Ini mungkin cukup sederhana ya, tapi di sini Tuhan itu mau kasih tahu kalau misalnya gak usah nunggu kita menjadi sempurna, menjadi perfect, menjadi apa yang diinginkan orang-orang. Tetapi Tuhan pasti akan menggunakan kita dengan apa yang kita punya sekarang. Apa yang di tangan kita sekarang. Nah, jadi pesan yang ingin saya sampaikan di malam hari ini, Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan umatnya. Dan itu membawa kita ke satu pertanyaan yang penting. Apakah kalau Tuhan bisa memakai mereka, raja-raja yang tadi banyak kekurangan, yang tidak sempurna, apakah Tuhan juga bisa memakai kita pada hari ini? Jadi, kalau kita melihat lagi kembali di Hakim-Hakim pasal 3 ini, kita bisa melihat ya pola yang terus berulang tadi, kalau mulai dari bangsa Israel jatuh, kemudian ditindas, kemudian berseru, lalu Tuhan selamatkan. Dan itu terulang, terjadi lagi dan lagi. Jadi kalau dipikir-pikir, itu juga sama apa yang dialami kita pada saat ini. Kita jatuh, kita janji mau berubah sama Tuhan, kita dekat lagi sama Tuhan, terus kita udah sukses nih, lalu pelan-pelan kita lupa sama Tuhan. Nah, yang mau diingatkan kembali pada malam hari ini, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang berada di Hakim-Hakim 3 adalah Tuhan yang sama yang ada di hidup kita pada saat ini. Lewat Otniel, kita melihat Tuhan memakai orang yang hidup dekat dengannya. Lewat Ehud, kita lihat Tuhan memakai orang yang dianggap biasa atau lemah menjadi perantaranya. Lewat Samgar, kita lihat Tuhan bisa pakai hal yang sederhana, yang tidak sempurna, menjadi kemenangan. Lalu apa sih artinya? Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia bisa pakai siapa saja, pakai cara apa saja, atau kapan saja. Jadi, malam hari ini, siapapun masing-masing kita yang merasa mungkin saya sering gagal, saya susah untuk konsisten, atau biasa aja, Tuhan mau bilang sama kita kalau Tuhan telah memilih kita. Bukan nanti waktu kita sudah sempurna, tapi mulai dari sekarang. Jadi, pertanyaannya yang bisa kita tanyakan sama diri kita, bukan lagi, Tuhan mau nggak ya pilih saya menjadi perpanjangan tangannya, menjadi saksinya, atau menjadi perantaranya, tapi lebih ke apakah masing-masing dari kita siap untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Apakah kamu mau untuk pergi dan menceritakan tentang Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu sama, kapanpun itu. Dia mendengar kita saat kita berdoa, dia peduli dan dia setia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan.